Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi Alfiya bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Sa'id Al-Yafi'i hafizahullah taala. Kita hari ini insyaallah selesaikan pembahasan isim mausul insyaallah taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Baik. Ini kembali melanjutkan yang kemarin. Iya. Yang wal hadfu indahum katsirun munjali fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'lin au bi fi'lina wasfa wasfa. Dia sambung kalau di situ. Ya. Dia baca sambung dengan setelahnya, tanwinnya, kemudian nun sukun ketemu waw. Ya, nun ketemu waw. Dan dia baca sambung. Bifi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Kaman narju yahab. Itu contohnya. Kata beliau, kemarin kan sudah dibilang, dikatakan di bait 102, apabila kalimat selanjutnya masih layak untuk dimengerti, bisa dipahami, maka pembuangan silah sering terjadi. Hal ini jelas. Ya, wal hadfu indahum katsirun munjali. Penghilangan di sisi mereka banyak dan jelas. Jelas. Kemudian fi aidin muttasilin ini intasab, ini setelahnya. Pada dalam domir yang muttasil, ya, saya langsung terjemahkan domir ya, karena aid yang diinginkan aid adalah apa? Domir. Iya, apalagi ada kata bersambung setelahnya, kan enggak nyambung kalau dibilang pada aid yang bersambung. Ya, aid itu adalah siapa? Domir. Jadi makanya saya terjemahkan dalam domir yang muttasil, bila dinasab, ini tasoba, bila dinasab bifi'ilin oleh fi'il, awasfin atau wasf, isim yang beramal-amalan, fi'il seperti isim fa'il atau isim maf'ul, seperti dalam lafaz man narju yahab. Man narju yahab. Seperti dalam contoh ini. Ini masih sambungan dengan wal hadfu indahum katsirun munjali. Penghilangan di sisi mereka banyak dan jelas pada domir muttasil. Itu sambungannya. Pada domir muttasil. Jadi Ibnu Malik meletakkan di bait syair di atas, itu yang bersambung dengan yang di bawah. Yang bersambung dengan yang di bawah, yaitu 102. Ajaznya, bait yang kedua, itu bersambung dengan 103. Bersambung dengan bait 103. Kita lihat. Qala syarih hafizahullah ta'ala wal hadfu indahum katsirun munjali ay wal hadfu indan nuhati katsirun wa dhahirun fi dhamiril aidi alal mausuli idza kana dhamiru muttasilan wa intasaba bi fi'lin tammin aw wasfin bi fi'lin wa huwa ma'al fi'li katsirun amma ma'al wasfi faqalilun nahu ja'a alladhi akramta qala Allah ta'ala ahadha alladhi ba'atha Allahu rasulan ay ba'athahu wa qawluhu dharni wa man khalaqtu wahidan ay khalaqatuhu wa man narju yahab ay narjuhu. Nah, itu dia yang dipas di narjuhu. Terus Awasfin nahu qawli syairi mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi fama lada ghairihi naf'un wala dararu ay alladhi allahu mulikahu fadlun wa nahu alladhi ana mu'tika dirhamun ay mu'tikahu thumma intaqala ila hadfil a'idil majruri wa huwa naw'ani. Awalan majrurun bil mudhafi, thaniyan majrurun bil harfi. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, penghilangan di sisi mereka itu banyak lagi jelas, yaitu penghilangan di sisi nahwu. Banyak dan nampak pada domir yang kembali kepada isim mausul jika domirnya muttasil. Jika domirnya bersambung. Wantasoba bi fi'lin natam, dan dia ternasabkan dengan fi'il tam atau wasf. Fi'il yaitu bersama fi'il.
kebanyakannya. Adapun wasf itu qalil. Jadi lebih banyak dia dengan fi'il daripada dengan wasf. Isim beramal-amalan fi'il. Contoh ya, ja'alladzi akramtu. Ja'alladzi akramtu. Coba perhatikan itu. Akramtu itu kan silatul mausul. Mana ayatnya? Hilang. Asalnya akramtuhu. Qala Allah Ta'ala ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Asalnya ay ba'atsahu. Dan firman Allah darni wa man khalaqtu wahida. Maksudnya khalaqtuhu wahida. Iya. Wa man narju yahab. Artinya asalnya narjuhu. Jadi dihilangkan. Dihilangkan aidnya. Dan ini sering sekali kalau begitu modelnya. Karena dia domir mutasil mansub. Sering sekali kalau domir mutasil apa? Mansub. Kan kemarin kan kalau domirnya rofa, enggak hilang. Enggak hilang apalagi kalau dia adalah khobarnya mufrad. Kan sudah lewat kemarin. Kalau ini kebalikannya lebih sering hilang. Kalau dia domirnya apa? Mansub muttasil. Mansub apa? Muttasil. Ini jelas sekali. Au wasfin atau setelah wasf. Nah qoli syair contohnya perkataan penyair. Mallahu mulika. Mulika. Mallahu mulika. Fadlun fa ahmadanhu bih. Fama lada goirihi naf'un wala doror. Perhatikan kita. Mulika. Ada yang dihilangkan. Hu. Ay alladillahu mulikahu fadlun. Jadi ada hu yang dihilangkan setelah kaf. Ada hu yang dihilangkan setelah apa? Kaf. Siapa yang beramal di sini? Muli. Muli adalah isim fa'il. Ini wasf. Ini wasf. Kemudian beliau berpindah ke penghilangan domir yang majrur. Kan tadi domir yang mansub. Setelah itu beliau berpindah, beliau tutup pembahasan dengan domir yang majrur. Dia terbagi dua tentunya. Ada majrur dengan mudhaf, ada majrur dengan huruf jar. Kemudian wabada abil awal faqala. Belum mulai dengan yang pertama, beliau berkata. Qala an-nadhim kadzaka hadfu ma biwasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qada. Baik. Ini bait syair terkait dengan yang hilang itu majrur. Yang hilang itu majrur. Kata beliau kadzalika kadzaka hatfu ma biwasfin khufidha. Demikian pula pembuangan, penghilangan, membuang domir yang dijerkan oleh wasf. Diinginkan dengan di sini adalah isim fa'il. Seperti lafaz anta qadin yang terletak setelah fi'il amr lafaz qada. Yang terletak setelah fi'il amr yang lafaznya apa? Qada ba'da amrin min qada. Setelah lafaz fi'il amr dari kata apa? Qada. Lihat anta qadin. Asalnya anta qadihi. Qadihi. Dalam contoh nanti. Baca syarahnya. Qala syarih hafizallahu ta'ala. Kadzaka ay mithlu hadfil a'idil mansubi. Hadfu al-a'idi idza kana majruran biwasfin amilin. Biwasfi wal muradu bil wasfi ismu fa'ili khasah. Wa asyara biqaulihi ka anta qadin ila faqdi ma anta qadin ay qadihi. Ini dia. Demikian pula seperti penghilangan a'id yang mansub adalah penghilangan a'id kalau dia majrur. Apakah dia majrur dengan wasf yang beramal? Wasf di sini yang diinginkan dengan wasf sini adalah isim fa'il secara khusus. Isim fa'il secara khusus. Beliau isyaratkan contoh tadi ka anta qadin yaitu kepada firman Allah faqdi ma anta qadin. Tadi kan beliau bilang ka anta qadin ba'da amrin min qada. Ka anta qadin setelah lafaz amr dari kata qada yaitu faqdi. Ini kan amr dari kata apa? Qada ya qadi. Itu maksudnya. Beliau isyaratkan di ayat ini. Faqdi ma anta qadin. Asalnya ay qadihi. Jadi ada hi-nya yang dihilangkan. Ini namanya domirnya, aidnya hilang majrur. Terus Ba'da amrin ay ba'da fi'lil amri min qada wa huwa qawluhu faqdi. Tanbih in kana al-wasfu ghairu amilin lam yajuz hadfu ad-damir al-a'idi. Nahu ja'a alladhi ana daribuhu amsi. baik. Ba'da amrin ay ba'da fi'il amr.
ba'da amri yaitu setelah fi'il amr, min qadha dari kata qadha yaitu lafaz firman Allah faqdi. Faqdi. Tapi jika sifatnya tidak beramal, maka tidak boleh antum hilangkan domir a'id. Jadi syaratnya kan harus wasfnya itu beramal kepada setelahnya. Kalau dia tidak beramal, tidak boleh antum hilangkan. Contohnya, ja'alladhi ana doribuhu amsi. Sudah lewatkan pembahasan kita. Kalau isim fa'il itu bermakna, dia beramal kalau bermakna mustakbal. Bermakna apa? Mustakbal. Ini amsi. Kapan amsi? Bermakna apa? Telah lewat. Telah lewat. Ini tidak beramal. Antum masih ingat kan? Amalannya isim fa'il. Harus bermakna hal atau mustakbal. Tidak boleh bermakna madi. Hanya boleh al-ana au godan. Sekarang atau besok. Kalau amsi, tidak beramal isim fa'il. Itu nanti ketentuannya. Itu antum sudah tahu itu alhamdulillah. Di pembahasan mutamimah. Juga di pembahasan kotur nada. Beramalnya isim fa'il. Syaratnya tidak boleh bermakna madi. Tidak boleh bermakna madi. Sehingga kalau bermakna madi, aidnya tidak boleh hilang. Tadi kan aidnya dihilangkan kalau dia bermakna apa? Bermakna apa? Kalau dia beramal. Kalau dia beramal. Adapun tidak beramal tidak boleh antum hilangkan. Contoh, ja'alladhi ana doribuhu amsi. Kita katakan tidak beramal karena ada kata amsi. Amsi itu menunjukkan dia bermakna mati. Makna lampau. Makanya tidak boleh antum bilang ja'alladhi ana doribu amsi. Ana doribu amsi. Hilang hunya. Tidak boleh dihilangkan. Karena ini tidak beramal. Terus. ثم قال الناظم كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. Ini yang majrurnya. Ini bait syair yang terakhir. Kadalladhi jurra bimal mausuli jar kamur billadhi marartu fahuwa bar. Demikian pula yaitu yang dihilangkan domir yang dijer oleh huruf jer. Karena boleh hilang dijer dengan mudhaf atau dijer dengan huruf jer. Boleh juga dijer dengan huruf jer. Yang menjadikan mausulnya majrur seperti lafaz. Seperti lafaz murra billadhi marartu fahuwa bar. Marartu fahuwa bar. Murra billadhi. Takdirnya murra billadhi marartu bihi. Marartu bihi fahuwa bar. Fahuwa bar. Jadi dihilangkan aidnya. Tentunya dihilangkan juga huruf jernya. Karena tidak bisa ada huruf jer saja tanpa ada aid. Jadi itu huruf jernya ikut domir yang hilang. Ikut domir yang hilang. Kita lihat. قال الشارح كذلك يجوز الحذف العائد الذي جر بنفس الحرف الذي جر موصوله وهذا يعتبر شرطا لحذف العائد المجرور بحرف الجر نحو مررت بالذي مررت أي به فإن قلت مررت بالذي مررت عليه لم يجوز الحذف ويشترط أن يتحد متعلق المجرورين معنى فأخرجنه مررت بالذي فرحت به فإن جر الموصول بما جر به الضمير فلا يجوز الحذف لعدم اتفاقهما في المتعلق. Masya Allah. Ini penutupnya. Terkait dengan aid. Jadi aid itu intinya aid harus ada. Cuman aid boleh hilang. Aid boleh hilang. Yang hilang itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Yang majrur di sini yang terakhir. Bisa sebagai mudhaf nilai, bisa sebagai majrur dengan huruf jar. Itu inti pembahasannya. Itu inti pembahasannya. Jadi kata beliau kadzalika yajuzu hatful aid. Demikian pula boleh penghilangan aid. Alladzi jurra binafsil harfi, yang dijar dengan huruf yang sama. Alladzi jarrul mausul, yang menjar isim mausul. Jadi kalau menjar isim mausul bi, maka yang hilang adalah domir bersama huruf jar yang menjar itu huruf isim mausul. Paham kan? Kalau bi berarti bi yang hilang. Kalau min berarti min yang hilang. Paham kan? Kalau min berarti min yang hilang. Iya. Lihatna wahada yu'tabaru syarton lihatil aid. Ini dianggap syarat untuk penghilangan aid al-majrur. Ini dianggap syarat untuk penghilangan aid yang majrur. Dianggap syarat. Kata beliau. Biharfil jar, yang dijar dengan huruf jar. Nah contoh, marortu billadhi marorta. Ay bihi.
Karena yang menjer alladhi bi. Maka yang hilang juga apa? Bi. Sama. Ya, fa in qulta kalau kamu bilang marartu billadhi mararta alaihi, boleh enggak hilang? Alaihi. Boleh atau tidak? Enggak boleh karena huruf jarnya beda. Harus sama huruf jarnya. Lam yajuz al-hadf. Enggak boleh penghilangan. Paham ini kan? Iya. Sama dengan ayat wa yashrabuna mimma tashrabun. Wa yashrabuna mimma tashrabun. Apa yang hilang? Minhu. Karena yang ada di situ adalah mimma. Berarti yang hilang juga apa? Min. Harus begitu. Kalau pan beda, artinya sebenarnya bisa juga antum bilang yang hilang itu sama dengan yang ada pasti. Karena kalau beda pasti tidak hilang. Kalau beda pasti tidak hilang. Anda paham kan? Ini ketentuan lebih tinggi lagi dari yang di buku sebelumnya. Kalau di Qatur Nada cuma dibicarakan aid boleh hilang. Yang hilang itu boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur. Dia enggak. Di sebelumnya belum dikasih tahu. Huruf jar yang hilang itu apa? Ternyata sama dengan yang ada sebelumnya. Sama dengan ada sebelumnya. Kemudian wa yustaratu ayat tahida muta'allaqul majruro ini maknan. Dan dipersyaratkan juga harus sama muta'allaq dua yang dijar itu secara makna. Jadi harus sama juga maknanya. Yang dihilangkan dengan yang ada. Fa'akhrojanah maka keluar contoh marartu billadhi farihtu bih. Kan beda maknanya toh. Saya lewat dengan yang saya berbahagia dengannya. Beda. Satu lewat, satu berbahagia. Harus sama maknanya. Harus sama maknanya. Makanya tadi boleh. Marartu billadhi marartu bih. Sama kan maknanya? Sama. Saya lewat dengan yang kamu lewat bersamanya. Saya lewat dengan yang kamu lewat bersamanya. Sama maknanya. Ini kalau tidak sama tidak boleh juga. Tidak boleh juga dihilangkan. Wa in jurral mausul bima jurra bihil dhamir. Jika dijer mausul dengan apa yang dijer dengannya oleh dhamir. Fala juzul had. Maka tidak boleh dihilangkan. Jika isi mausulnya dijer dengan yang menjer, dengan yang dijer dengannya dhamir. Tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Ya. Li adam ittifaqihima fil muta'alliq. Antum paham ucapan penulis ini? Wa injurul mausul. Walaupun mausulnya itu alladhi. Kembali ke alladhi. Walaupun mausulnya dijer. Billadhi jurra bihi dhamir. Dengan yang dhamir dijer dengannya. Bihi. Paham maksudnya? Itu huruf jar yang masuk pada isim mausul. Sama dengan huruf jar yang masuk pada dhamir. Coba perhatikan di contoh itu. Baca ulang contoh. Marartu billadhi. Siapa yang menjarnya? Bi. Farihtu bihi. Siapa yang menjarnya? Bi. Sama-sama bi? Sama. Tapi apa bedanya? Kenapa tidak dihilangkan? Li adam ittifaqihima fil muta'allaq. Kan tidak sama dalam hal muta'allaqnya, fiilnya. Satunya fiilnya marartu, satunya fiilnya apa? Farihtu. Beda. Beda yang beramal padanya. Sehingga tidak boleh hilang. Terus. Faidah. Qala Allah Ta'ala wa khudtum kalladhi khadu al-ishkalu al-mawsulu mufradun wal-a'idu jam'un. Al-jawabu al-awwalu alladhi huna bima'na alladhina. Khudifat minhu nunu wa taqdiru khudtum kalladhina khadu. Terus. وحذف النون وارد في لغة العرب من الموصول لأنه لما طال الموصول بصلته خفف بحذف النون قال الشاعر إن الذي هانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا خالد وقال الشاعر يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطرف المسد وقال الشاعر أبني كليب إن أما يلذا فتل الملوك فكفك الأغلال الشاهد اللذا خبر إن أصلها اللذان الثاني الذي قد تأتي حرفا مصدريا وتسبق بمصدر وتقديره هنا وخذتم خوضا كخوضهم الثالث الذي اسم موصول وهو صفة لموصوف محذوف والتقدير وخذتم خوضا كخوض الذي خاضوه. Baik, Masya Allah. Ini ada masalah.
ada faedah. Kan gini, sebelum kita baca itu kita kan sudah ada pernyataan kemarin. Namanya a'id itu harus sesuai dengan isim mausul. Kan begitu kan? Mufrad, musanna, jamak. Sekarang kita punya masalah. Ada ayat sekarang. Faedah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Wa khuttum kalladhi khadu. Perhatikan itu. Alladhi mufrad atau musanna atau jamak? Hah? Mufrad. Khadu. Wawunya ini jamak atau mufrad? Gimana itu? Katanya harus sama. Ini masalah. Paham permasalahan sekarang? Kan pernyataan awal. Namanya a'id harus sama dengan mausul, kan begitu. Sekarang sama atau tidak? Tidak sama. Karena khadu waw jama'ah. Sementara isi mausulnya apa sebelumnya? Mufrad. Gimana ini? Beliau jawab dengan 3 jawaban. Alhamdulillah. Beliau jawab dengan 3 jawaban. Kalau antum dapat seperti ini, maka jawabannya seperti ini. Salah satu dari 3 jawaban. Ini kalau antum dapat masalah. Iskalnya adalah al-mausul mufrad. Masalahnya adalah isim mausulnya mufrad. Alladhi. Wal a'id jama'. Sementara a'id adalah jama'. Yaitu khadu. Itu wawunya. Iya, wawunya. Al-jawab jawabannya ada 3. Al-awwal yang pertama. Alladhi huna bima'na alladhina. Masya Allah. Selesai masalah. Itu jawaban pertama. Alladhi di sini bermakna alladhina. Sebenarnya. Hudifat minhun nun. Dihilangkan padanya nun. Wat takdir dan takdirnya. Wa khuttum kalladhina khadu. Sebenarnya. Cuma dihilangkan nunnya. Akhirnya lapannya. Alladhi. Hilang nunnya. Iya. Itu jawaban pertama. Wahat pun nun. Dan penghilangan nun ini waridun fi lugatil Arab. Ada memang dalam bahasa Arab. Bukan hal yang tidak ada. Ada memang dalam bahasa Arab. Minal mausul dari isi mausul. Li'annahu lamma tolal mausul. Karena dia tatkala panjang isi mausulnya. Bisilatihi dengan sila setelahnya. Khufifa maka diringankan. Bihatfin nun dengan penghilangan nun. Jadi alasan dihilangkan nun takfifan. Adalah untuk meringankan karena panjang. Iya. Apa buktinya kalau itu datang dalam bahasa Arab? Qala syair berkata penyair. Innalladhi hanat bifaljin dima'um humul qawmu kullul qawmi ya umma khalidi. Mana dia? Innalladhi. Itu kan setelahnya kan humul qawm. Mereka. Ini kan mereka. Tapi dibilang apa? Alladhi. Tidak pakai apa? Tidak pakai nun. Ini datang dalam bahasa Arab. Kalau syair juga berkata penyair. Ya Rabba Abasin. La tubarik fi ahad. Fi qa'imin minhum wala fi man qa'ad. Illalladhi qamu. Sarunya apa? Illalladhina qamu. Ini ada dalam bahasa Arab, dia hilangkan nunnya. Illalladzi qamu bi atrafil masad. Wa qala syair dan berkata juga penyair lain. Abani kulaibin inna ammayal ladza qatalal muluka wa fakkal aglala. Lihat, alladza qatala. Alladza. Asyahid alladza. Khobarnya inna. Asluha alladhani. Paham ini? Dihilangkan nunnya. Ini jawaban pertama. Jadi kesimpulan dari jawaban pertama ini. Ya. Sebenarnya alladhi itu adalah alladhina. Cuman dihilangkan nunnya takhfifan. Itu inti dari jawaban pertama. Dan ini ada dalam bahasa Arab. Banyak ucapan mereka yang mendukung hal tersebut. Seperti syair-syair yang belum sebutkan. Atsani, jawaban kedua. Alladhi qad ta'ti harfa masdariyan. Oh, jadi alladhi di situ bukan isim mausul, tapi itu huruf masdar. Namanya huruf enggak harus sesuai dengan a'id setelahnya. Kan huruf masdar. Antum bisa bilang begini kalau ma masdaria, ma qamu, an masdaria, an qamu. Apakah antum kasih juga tanda jamak? Tanda mutanna? Tidak. Jadi alladhi di situ mereka katakan apa? Harfu masdar. Bukan isim mausul. Mausul harfi. Ya kalau dibilang harfa masdar dibilang apa?
Mausul harfi. Mausul harfi. Jadi ini jawaban kedua. Jadi alladzi kadang datang sebagai huruf masdar. Wa tusbaku mi masdar. Dan bisa setelahnya diubah menjadi masdar. Takdirnya, huna takdirnya di sini ayat tadi. Wa khuttum khawdon ka khawdihim. Paham ini? Khuttum khawdon. Karena alladzi bermakna apa? Bisa diubah setelahnya menjadi apa? Masdar. Iya. Ka khawdihim. Itu jawaban kedua. As-salis jawaban ketiga. Jawaban ketiga. Alladzi ism mausul tetap. Alladzi isim mausul tetap. Wa huwa sifatun li mausufin mahdhuf. Sebenarnya dia adalah sifat untuk mausuf yang dihilangkan. Takdirnya khuttum khawdan kal khawdil ladzi khadu. Jadi itu dibalafatkan dengan alladzi karena dia naat untuk mufrad. Naat untuk mufrad. Paham ini? Naat untuk mufrad dikasih jama' enggak? Jadi ini alladzi dikasih alladzi karena dia naat dari mufrad yang hilang. Bukan dia adalah tergantung domir setelahnya. Tapi tergantung siapa? Naatnya. Tergantung naatnya. Ini jawabannya. Jadi jawaban ini ada naat, ada sifat. Ya dia adalah sifat untuk mausuf yang dihilangkan. Jadi ada mausuf yang hilang. Sehingga dia mufrad karena ikut mausufnya. Bukan karena ikut setelahnya. Ikut apanya? Sifat. Dia sifat naat untuk mausuf yang hilang. Ini 3 jawaban untuk ayat tadi. 3 jawaban untuk ayat tadi. Antum bisa pilih 3 itu. Jawaban pertama itu paling kuat, banyak pendukung. Karena jawaban ketiga itu bisa dijawab dengan asalnya tidak ada penghilangan. Asalnya tidak ada penghilangan. Kemudian ada pun jawaban kedua bisa dijawab. Itu kan mausul ismi, bukan mausul harfi. Paham kan? Maka yang paling memungkinkan sekali adalah jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama. Nah, ini selesai alhamdulillah. Isim mausul. Iya. Setelahnya ma'rifah dengan al. Ada masalah Rizky? Bahwasanya dikatakan dia panjang ketika dia berupa jar, majrur, zaraf atau maf'ul bih. Sedangkan di situ dia tidak sebagai dari ketiga tersebut. Yang mana? Yang mana tadi Ustaz? Yang dia katakan bahwasanya di situ panjang silahnya. Sedangkan dia kalau dilihat dari pengertian kemarin bahwasanya tulul sila itu dengan maf'ul bi, jar majrur atau dzaraf. Ada maf'ul binya toh, ait yang hilangan qaduhu. Khuttum kalladzi qaduhu. Kan begitu jadinya itu. Nah, maksudnya panjangnya itu karena setelahnya ada maf'ul atau jar majrur. Nah, enggak bertentangan dengan. Berarti kalau ada domir yang dihilangkan Ustaz, khaduhu, berarti bisa dikatakan bahwasanya alladzi ini sesuai dengan Sesuai dengan yang gitu. dihilangkan. Sesuai dengan yang dihilangkan. Baik. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.